Dr. Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-41. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar masalah dan permasalahan seputar onkologi ginekologi. Dan syukur alhamdulillah seperti biasanya setiap hari Rabu sore saya Dr. Hoirunisa yang akan menemani sore Anda semua tentunya bersama ASOGI. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekologi, onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten bergabung menjadi partisipan di ASOGI. Dan selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi membahas topik yang cukup serius tapi santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta tentunya akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Kepada seluruh partisipan kami harapkan untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan para narasumber kita dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai kita diskusi ASOGI pada sore hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Dr. Heni Maitri Adri Rahmasari Putri, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Heni. Selamat sore, Mbak. Selamat sore semuanya, para profesor, senior, dan seluruh guru-guru di ASOGI. Baik, terima kasih dokter. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Puja Agung Antonius, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selamat sore, Dr. Puja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat sore, profesor, dokter, dan guru-guru di ASOGI. Sore dokter. Dan untuk moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Dery Edianto, MCAT OG, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Selamat sore, Dr. Dery. Selamat sore, maaf. Baik, dokter. Seperti kita ketahui, diagnosis dan penanganan lesi prakanker serviks masih menjadi tantangan bagi kita di era globalisasi ini. Dan sore hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai peranan kolposkopi dalam screening kanker serviks bersama para pakarnya. Namun sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, kami akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati pertama-tama para narasumber, moderator, Dr. Dery, kemudian Dr. Heni dan Dr. Puja Agung. Kemudian saya terima kasih banyak pada Bu Sekjen yang awal acara ini tiap hari Rabu. Berikut juga Dr. Nisa, Dr. Birama, dari minggu ke minggu. Nggak mudah acara dari minggu ke minggu, continue ini ya. Kalau nggak salah ini sudah yang ke-41. Sebentar lagi, kurang 11 lagi ke 52 itu ya. Jadi artinya genap setahun, nanti kita akan ada acarakan yang berbeda untuk yang ke-52 nanti ya. Mudah-mudahan dari minggu per minggu bermanfaat. Nah, topik ini kita angkat, kolposkopi itu, karena seringkali kolposkopi itu tidak tersedia loh. Bukan berarti misalnya
kota besar seperti di tempat saya, Surabaya, setiap rumah sakit punya kolposkopi. Tidak, enggak. Pak, hanya 1-2 yang punya kolposkopi. Nah, menyiasatinya bagaimana, kapan perlu kolposkopi, kalau tidak ada bagaimana, dan lain-lain sebagainya, monggo ditanyakan kepada pakarnya langsung. Itu tujuan kita mengadakan sore hari ini. Jadi kolposkopi masih sangat terbatas, memang event di kota-kota besar. Mungkin itu saja, supaya tidak mengurangi waktu berdiskusi. Saya sekali lagi, untuk partisipan, saya mengucapkan apresiasi, salam hormat saya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita kemas untuk konsumsi general gynecologist. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bamana atas sambutannya. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Segera kita akan memulai diskusi ASHOGI pada sore hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Dery Edianto, MKOG, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sampaikan kepada peserta guru besar, senior, sejawat, juga terutama ketua kita, Bapak Dr. Brahmana, Ibu Sekjen, kemudian tentu tidak mengurangi rasa hormat kepada dua pembicara, Dr. Puja dan Dr. Heni. Nah, seperti tadi telah disampaikan Dr. Brahmana, memang kolposkopi ini menjadi hal yang menarik, tetapi tidak tersedia di seluruh fasilitas kesehatan. Nah, untuk memulai diskusi ini, saya tidak punya biodata dari para pembicara, tapi saya yakin mereka ini kalau dibuka di Google saya itu udah keluar itu semua data-data kelebihan mereka. Jadi saya rasa di browsing sendiri saja lah ya, mereka ini orang sudah cukup populer. Nah, namanya juga orang dari Medan ya, Dr. Taufan. Jadi sebelum kita mulai ada satu pantun agar jangan ada sengketa, haruslah kita taatkan hukum. Sebagai awal pembuka kata, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Nah, hari ini kita ada dua pembicara. Satu pembicara yang saya senang itu dengan namanya Dr. Heni Maitri Andrita Masari Putri SPOG konsultan. Ya, namanya cukup panjang tuh, 5 kata itu. Ya, cukup sungguh. Mereka mungkin masing-masing ada kontribusi. Yang Kakung, yang Putri mungkin sudah Anda punya kontribusi. Kemudian yang tidak kalah menarik tentu ada Pak Ganteng kita, Dr. Puja Agung Antonius ini dari Padang, Kerupuk Jangee, jangan lupa. Ya, sekarang kita mau bercerita tentang kolposkopi. Nah, sekarang kita semua menyadari bahwa ada program akselerasi eliminasi kanker serviks yang dicanangkan oleh WHO. Tahun 2030, WHO sudah mencanangkan pencapaian 90-70-90. Nggak lama lagi tuh. 2030 sekarang 2028 8 tahun lagi. Nah, yang 70 itu adalah screening. Kalaulah screening ini betul-betul mencakup 70% dan harus tercapai, maka kita akan berhadapan dengan lesi-lesi screening positif. Screening kita pahami semua itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan terapeutik. Kita harus berbasiskan kepada histopatologi. Nah, untuk guiding pemeriksaan pengambilan jaringan untuk pemeriksaan histopatologi itu dibutuhkan peran dari kolposkopi. Ya, nanti mungkin ada upaya-upaya lain seperti tadi disampaikan Dr. Brahmana, tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai kolposkopi, mungkin ada upaya lain yang dipopulerkan oleh POGI. Kita bisa menggunakan kamera itu handphone yang sangat bagus itu Doiva. Ya, jadi artinya jangan patah semangat kalau tidak ada kolposkopi. Yang penting adalah target kita menyukseskan program WHO untuk eliminasi kanker serviks di abad depan itu harus berhasil. Nah, saya pertama memberikan kesempatan ladies first lah ya. Dr. Heni mohon disampaikan sekilas apalah itu kolposkopi, bagaimana perannya dalam screening kanker serviks. Saya persilakan dengan hormat Dr. Heni. Masih mute, Dr. Heni?
Terima kasih kepada Dr. Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hoki dan seluruh profesor, senior, guru-guru kami. Izinkan saya sedikit sharing. 5 menit ya dokter, jadi saya sebenarnya agak bingung dalam 5 menit mau ngomong sebanyak apa, tetapi mungkin untuk pendahuluan saya akan mencoba untuk mengungkapkan prinsip dasar kolposkopinya dulu, karena kemungkinan besar banyak yang SPB umum juga yang ikut pada ASFOGI ini. Jadi kami bagi dua, nanti selanjutannya akan ada pada Dr. Puja untuk outline-nya, apa itu pemeriksaan kolposkopi, indikasi, instrumentasinya, tekniknya, dan interpretasinya. Kira-kira take home message-nya adalah itu. Kolposkopi sebenarnya seperti binokular mikroskop yang besar, stereoskopik, tugasnya adalah untuk memberikan pemeriksaan visual yang dimagnifikasi. Untuk serviks awalnya memang waktu pertama kali hanya untuk serviks, tapi sekarang sudah mulai pada vagina dan juga vulva. Jadi kolposkopi digunakan terutama untuk membantu diagnostik neoplasma serviks, artinya belum jadi kanker serviks atau lesi prakanker. Indikasinya untuk dibuat simpel, menurut saya indikasinya adalah hasil tes screening serviks yang mencurigakan atau positif. Jadi tes screeningnya itu boleh bermacam-macam, karena saat ini ada IVA, ada pap smear, ataupun ada pemeriksaan DNA HPV. Kalau ingin lebih detail, digunakan pada kecurigaan kanker serviks dengan gejala, kemudian kecurigaan kanker serviks dengan pemeriksaan spekulum, artinya dengan simptom, kemudian untuk follow up terapi lesi prakanker, kemudian untuk evaluasi kelainan yang lain untuk traktus genitalis wanita, bawah wanita. Ini saya akan skip, ini pada dasarnya hanya untuk memperlihatkan bahwa ketika sel kita berubah, maka yang akan terlihat pun akan berubah. Kalau selnya berubah menjadi sitoplasmanya menjadi lebih sedikit, sementara nukleusnya menjadi lebih besar, tentunya hal tersebut akan tampak ketika diberi asam asetat ataupun lugol iodine. Prinsipnya sebenarnya sesimpel itu. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu jelimet supaya ini, karena ini adalah prosesnya. Ketika infeksi HPV persisten, dia akan masuk ke dalam inti sel, dan di inti sel itu dia akan membuat inti selnya itu aktif sekali sehingga proteinnya pasti tinggi. Lalu strategi screening kanker serviks atau kanker leher rahim, sebenarnya kita udah tahu semuanya, ini juga akan saya skip. Di mana letak kolposkopi? Letak kolposkopi sebenarnya ada pada menangani lesi prakankernya. Diagnosis dan ke arah terapeutik untuk menangani lesi prakankernya. Jadi ada strategi screening yang primer untuk vaksin, kemudian sekunder itu adalah menemukan lesi. Menemukan lesinya bisa macam-macam, bisa pap smear, bisa IVA. Kemudian menemukan infeksi persistennya bisa pemeriksaan HPV DNA, dan kemudian dalam rangka menanganinya itulah ada kolposkopi, krioterapi, dan imunisasi. Kemudian ini cuman alatnya, instrumentasi. Jadi seperti yang paling penting itu dari kolposkopi menurut saya adalah bagaimana kita mengatur lensanya, karena dia adalah binokular, jadi stereotopik, kita harus bisa melihat dengan dua mata. Terus kemudian ada sumber cahayanya, terus kemudian ada knop-knop untuk mengatur supaya visualisasinya bisa sekitar 20-30 cm dari serviks. Alat-alatnya sebenarnya juga sudah banyak di RSPAD sendiri. Di tempat kami ada 2 macam, ada yang hampir mirip dengan gambar yang di sebelah, ada yang berbeda, yang lebih tajam untuk gambarnya, karena magnifikasinya juga ternyata berbeda-beda. Ini adalah instrumentasi pendukung yang lainnya. Yang pertama itu adalah spekulum, kemudian asam asetat dan lugol iodine, terus kemudian sebenarnya ada Cogan endocervical speculum. Jadi spekulum itu untuk mengekspos serviksnya, tapi kemudian serviks yang tidak bisa terekspos dengan baik, squamous columnar junction-nya, kita menggunakan Cogan endocervical speculum. Ini dia gambarnya, Cogan endocervical speculumnya yang sebelah kiri atas, sementara yang kanan adalah untuk biopsi dan lainnya. Spekulumnya biasanya kemudian diberikan kondom atau pelindung
Dan biasanya kita menggunakan spekulum, terutama kalau kita melanjutkan kolposkopi kita dengan tindakan, biasanya menggunakan yang plastik, gitu. Yang tidak menghantarkan panas atau listrik. Ada sumber cahaya yang berupa filter, ada sumber cahaya, dan kemudian ada filternya juga yang biasanya digunakan untuk menghilangkan warna merah, terutama untuk visualisasi pembuluh darah. Oke, ini yang sebenarnya ingin kita lihat. Kunci tekniknya, saya juga berusaha untuk simple, mengekspos serviks paling tidak 2/3-nya harus kelihatan, identifikasi eksternal orificium dari serviks tersebut, kemudian mengidentifikasi squamous columnar junction-nya, setelah itu baru bisa mengidentifikasi zona transformasinya. Setelah itu diberikan aplikasi cairan salin, asam asetat, dan untuk demarkasi biasanya kita menggunakan aplikasi local iodine. Ini gambar skematiknya, tapi ini sebenarnya gambar yang ingin kita sudah bisa mengidentifikasi orificium-nya, kemudian kita mengidentifikasi squamous columnar junction-nya, setelah itu kita mengidentifikasi daerah zona transformasinya. Dan ini yang disebut dengan zona transformasi tipe 1, karena bisa terlihat semuanya. Kalau bisa terlihat semuanya, berarti kita berhadapan dengan zona transformasi zona 1. Tapi ada juga yang ini masih 1, ada juga yang seperti ini. Nah, ini tipe 2. Kita membutuhkan Cogan, endocervical speculum, untuk melihatnya. Biasanya pasien sudah tua sehingga squamous columnar junction-nya bergeser ke dalam. Ada lagi yang tipe 3, bahkan tidak terlihat sama sekali, walaupun sudah menggunakan endocervical speculum. Lalu setelah itu bagaimana cara menginterpretasinya? Pertama kali dibagi kuadran-kuadrannya, terus kemudian sekali lagi identifikasi os-nya, orificium externalnya, kemudian squamous columnar junction-nya, kemudian daerah yang kita anggap sebagai squamous columnar zona transformasi. Nah, zona transformasi ini kalau positif biasanya bagian squamous columnar junction yang old itu akan kelihatan, yang lama akan kelihatan. Nah, yang pertama-tama pasti yang terlihat adalah yang baru. Lalu ini interpretasinya, cara menginterpretasinya setelah dibagi kuadran, ada juga jam-jamnya. Ini nomenklatur yang sudah disepakati, dan Swedish score. Swedish score ini bagaimana menilai hasil kolposkopi secara lebih simpel. Yang dilihat adalah 5 hal: aceto white-nya, margin-nya, ada pembuluh darahnya, kemudian besarnya lesi, kemudian iodine staining. Kadang-kadang iodine staining ini tidak bisa kita kerjakan karena ternyata tidak mudah untuk mencari logo iodine di Indonesia. Dan ini cara menilainya. Jadi ada yang bersifat patognomonic dan ada yang bersifat graduating sifatnya. Patognomonic itu artinya kalau ada itu curigaan kita bertambah untuk lesi prakanker tersebut. Seperti misalnya calf crib gland opening, jadi ada pembukaan kelenjar. Kemudian inner border sign, rag sign dan ridge sign, itu tanda-tanda tersebut. Saya bisa lihatkan di gambar. Yang pertama, ini untuk yang grade 1 biasanya aceto white-nya tidak terlalu tebal, biasanya tipis. Terus kemudian pinggirnya juga irregular. Dan ini yang lebih perubahannya major, kelihatan major itu adalah tebal, sharp, pinggirnya jelas. Dalam 20 detik sudah menjadi putih. Ini 2 gambar ini bersisi-sisian karena yang satunya sedang diaplikasikan asam asetatnya, kemudian yang kanan sudah diaplikasikan. Lalu ini yang tadi
patogenomiknya, di mana ada pembukaan gland, karena pada dasarnya gland itu harusnya ada di stroma, sehingga kalau gland itu bisa nampak ke permukaan, berarti tandanya di daerah permukaan tersebut ada bertonjolan dekat dengan neovascularism biasanya. Lalu ini saya taruh side by side, padahal sebenarnya yang sebelah kiri adalah yang grade 1 perubahannya, sementara yang sebelah kanan grade 2. Saya ingin memperlihatkan bahwa inilah yang namanya graduating. Graduating itu artinya ada grade-nya. Yang sebelah kiri itu lebih ke grade 1 perubahannya, sementara yang sebelah kanan adalah grade 2. Yang sebelah kiri itu disebut dengan fine mosaic atau fine punctation, yaitu adalah ujung-ujung pembuluh darah yang mulai terlihat di permukaan ketika diberikan setelah diberikan asam asetat. Terus kemudian yang sebelah kanan itu lebih ke coarse atau lebih berantakan, pembuluh darahnya lebih kelihatan. Oh ya, untuk pembuluh darah memang menggunakan filter hijau, tetapi sebenarnya untuk pembuluh darah sebaiknya dilihat setelah asam asetatnya wear off, atau asam asetatnya mulai kehilangan, mulai berkurang. Karena kalau baru diaplikasikan asam asetat biasanya tidak tampak, dia akan shrinkage. Nah, ini border yang berlapis, inner border sign, jadi ada berlapis-lapis warna putihnya, bergradasi. Ini juga graduating side, bukan patogenomik. Lalu ini ridge sign, dia seperti ridge sign ini seperti pegunungan, jadi muncul putih dan muncul. Kalau red sign itu putih dan melupas, gitu. Ini semuanya bisa dilihat dengan visualisasi yang baik. Ini untuk yang tidak spesifik, ada leukoplakia dan ada erosi. Lah, kemudian ini iodine uptake. Kalau kita menggunakan skor Swede, tentunya kita menggunakan iodine uptake. Oke, baik. Ini ada sedikit, saya coba, ini sedikit video. Tadi awalnya diberikan warna filter hijau untuk melihat pembuluh darah, karena dari awal juga sudah terlihat pembuluh darahnya. Nah, nanti bisa terlihat di sini bahwa setelah diberikan asam asetat, tadi sudah dibersihkan dengan salin, kemudian ini diberikan asam asetatnya harus soaking, benar-benar harus banyak jumlahnya, hilang pembuluh darahnya karena memang dia akan shrinkage. Setelah itu baru kita bisa menilai mana osnya, orificium. Sekali lagi tetap langkah-langkahnya adalah melihat orificium eksternalnya, setelah itu melihat squamous-columnar junction-nya, ada squamous-columnar junction-nya, setelah itu baru melihat di daerah transformation zone-nya akan terlihat, ini sudah langsung terlihat, ini cepat sekali, bahwa dia berubah menjadi warna putih. Setelah berubah menjadi warna putih di daerah yang berubah tersebut, kita tentunya memperhatikan pinggirnya bagaimana, ketebalannya apakah tadi ada inner border sign, ada yang berlapis-lapis perwarnaannya, terus kemudian lihat pembuluh darahnya, nanti kalau nggak salah di video ini juga akan dinyalakan lagi lampunya untuk melihat untuk melihat pembuluh darah. Nah, ketika sudah ini sudah ditunggu sampai agak sedikit hilang efek asam asetatnya supaya pembuluh darahnya kemudian kelihatan lagi. Nah, ini TZ1 ya, berarti zona transformasi terlihat semuanya. Nah, ini nanti mulai kelihatan lagi. Nah, kalau sudah mulai kelihatan pembuluh darahnya, kita melihat apakah ini fine atau coarse, atau berantakan atau masih halus-halus, masih bagus. Kemudian dari sini ini acetowhite-nya jelas kalau dari Sweden. Nah, ini terlihat bentuknya setelah dirubah filternya. Lalu setelah ini kita akan melihat membuat penilaian bagaimana acetowhite-nya, lesinya tentu terang jelas, sehingga
sesuai desanya mungkin sekitar 2, lalu batasnya sharp itu juga 2 marginnya, vessels-nya ini coarse kelihatan, berarti itu juga sekitar 2. Terus kemudian lesinya ada di mungkin 2 kuadran, yang kuadran atas tidak terlihat, tapi yang jelas sekali adalah 2 kuadran yang bawah, sehingga itu juga sekitar 1 nilainya. Setelah itu ini iodine sebenarnya, cuma iodine-nya kurang banyak, dan harusnya kalau misalkan memang lesi prakanker dia tidak akan uptake iodine, sehingga kurang lebih 9. Jadi mungkin ini adalah CIN 3. Kelanjutan dari ini tentunya seperti kita tahu hasil kolposcopy menentukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya bisa observasi saja, bisa punch biopsi, bisa konisasi atau lead dan LEDS, bisa cryoterapi atau other ablative therapy. Terima kasih. Ini juga cuma gambar saja. Ini saya ingin memperlihatkan bagaimana iodine uptake yang sebenarnya lebih baik karena lebih terlihat dengan jelas ininya perubahan warna. Baik dokter, terima kasih. Saya sampai di sini, nanti mungkin dilanjutkan sama dokter Puja karena kami bekerja sama untuk ini. Untuk di Indonesia memang tidak semuanya memiliki, tetapi menurut saya kalau kita memahami bagaimana visualisasi, bagaimana juga menilai hasil visualisasi atau dasar-dasar kolposcopy, itulah yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan berbagai macam kamera. Kamera sekarang, kamera handphone juga sudah cukup baik, dan Fuji sudah sejak lama mempelopori untuk Duvia, artinya IVA. Kemudian IVA tersebut diambil gambarnya sebelum dan setelah diaplikasikan asam asetat, setelah itu dikirimkan untuk menanyakan menanyakan info atau sumbang saran terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Begitu dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Heni. Ini sudah mengupas dari mulai anatomi, fungsinya, demikian jelas. Informasinya banyak sekali, tetapi teman-teman yang mengikuti acara ini tidak usah terlalu takut dengan tabel-tabel yang harus dihafal itu. Yang paling penting adalah kita mampu melakukan pemeriksaan dengan kolposcopy, ya, seperti itu. Jadi akan menjadi lebih sederhana. Nanti kita bisa didiskusi bertanya trik-triknya untuk melakukan kolposcopy menjadi lebih sederhana. Saya berikan kesempatan juga Dr. Puja untuk menyampaikan sedikit informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Dery. Selamat sore. Mohon izin, Dokter. Sudah terdengar, Dokter. Baik. Mohon izin share screen ya, Dok. Baik, Dokter. Mungkin tadi Dr. Heni sudah membahas sangat luas mengenai kolposcopy dari A sampai Z. Dan saya juga yakin profesor, guru, dan rekan semua juga sudah mungkin familiar dengan guideline-guideline. Sebenarnya untuk guideline kolposcopy sendiri cukup banyak panduannya dari berbagai center pelayanan kesehatan dan di berbagai macam benua sebenarnya. Tapi saya akan coba merangkum dan melihat apa sih yang terbaru yang sekarang yang bisa kita pedomani dalam penanganan pemeriksaan kolposcopy ini. Dari tadi sudah sangat disinggung bahwa kolposcopy ini sangat terbatas jumlahnya, dan pemeriksaannya pun harus dilakukan oleh yang qualified, artinya sudah menjalani pendidikan atau sudah melewati proses kursus yang tersertifikasi, karena bisa jadi sensitivitasnya nanti berkurang kalau dibaca oleh bukan yang sudah tersertifikasi. Baik, Dok. Jadi kembali ke konsepnya, Dok, bahwa kita ingat bahwa screening agak sedikit berbeda dengan deteksi dini. Kalau screening berarti kita akan melakukan pemeriksaan pada target populasi yang jumlahnya kita tahu banyak dibandingkan jika kita melakukan pada orang-orang atau pasien-pasien yang sudah mengalami gejala. Karena jumlahnya yang banyak tadi, sedangkan kolposcopy jumlahnya sedikit dan hanya berada pada beberapa center pelayanan kesehatan yang mungkin masih sangat terbatas, makanya dari literatur disebutkan bahwa kolposcopy pada kasus pemeriksaan lesi intraepitelial itu sering digunakan sebagai second line tool. Nah,
yang first line-nya, bahkan dari yang terbaru dari panduan ACS sendiri, American Cancer Society, itu masih mengutamakan pemeriksaan sitologi atau pap smear atau pap test dan menggunakan primary HPV test atau co-testing kalau digunakan kedua-duanya. Ini masih digunakan sebagai panduan awal di negara-negara yang mungkin pelayanan kesehatannya sudah sangat maju. Bagi kita mungkin dengan cakupan masyarakat kita yang masih sangat banyak dan sistem pembiayaan kita yang belum mencukupi, mungkin yang sudah kita terapkan selama ini masih sangat efektif, yaitu menggunakan inspeksi visual asetat atau IVA. Nah, adapun dari penggunaan kolposkopi itu sendiri sudah beragam, tidak lagi hanya untuk melihat daerah serviks seperti tadi Dr. Henny sudah jelaskan, kita juga bisa melihat lesi pada vagina, vulva maupun perianal. Kita bisa melihat geografi atau anatomi secara presisi, terutama jika kita ingin mengevaluasi pada zona transformasi serviks. Dan kita bisa mengidentifikasi temuan-temuan atipik pada epitel squamous dan bisa melihat asesmen histologinya lebih sesuai nantinya. Dan yang penting kita juga bisa melihat penyakit-penyakit glandular yang letaknya rata-rata tersembunyi, serta kita bisa melihat juga dengan lebih teliti mengenai ada atau tidaknya kasus kanker yang invasif, kemudian akan memfasilitasi kita jika kita ingin melakukan terapi secara langsung, misalnya dengan terapi eksisi ataupun destruksi, dan kita bisa memonitor progresi atau regresi dari lesi intraepitelial itu sendiri. Nah, dari data atau literatur disebutkan bahwa kolposkopi itu kalau kita gunakan sebagai alat screening, sebenarnya bisa menurunkan angka false negatif pada pemeriksaan sitologi, di mana sensitivitas kolposkopi sendiri itu hampir 87%. Jadi kalau dikombinasi, maka angka sensitivitasnya akan jauh lebih baik dibandingkan jika hanya dengan sitologi saja. Nah, ini yang agak sedikit saya akan tekankan mengenai panduan dari ASCCP. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi mungkin belum kita lakukan selama ini. Kalau selama ini kita sering melakukan patokan bahwa kapan kita mengirim untuk kolposkopi pasien-pasien kita, dulu kita didoktrin bahwa yang kita kirim aja jika HPV-nya positif, atau ASCUS, atau low grade SEAL. Nah, itu yang dulu yang kita patok bahwa kejadian-kejadian seperti itu yang kita temukan di klinik, baru kita rujuk untuk melakukan pemeriksaan kolposkopi. Namun karena kolposkopi jumlahnya terbatas, yang tersertifikasi juga tidak banyak, maka dari ASCCP sendiri mulai melakukan sedikit revisi di tahun 2019. Di 2019, dari hasil primarily test result base, itu yang hasilnya tadi seperti ASCUS, HPV positif atau low grade SEAL, sekarang dirubah menjadi primarily risk-based guidelines. Jadi ada sistem kalkulator atau scoring nantinya yang akan dipakai sehingga yang kita kirim untuk pemeriksaan kolposkopi itu hanya yang benar-benar mempunyai faktor risiko tinggi, di mana dari AUC-nya yang diambil itulah 4%. Nanti saya akan coba lihatkan bentukan hitungannya. Hanya yang diambil jika dia mempunyai risiko untuk menderita immediate CIN 3 itu lebih dari 4%. Nah, jika kita menemukan kasus seperti itu, nanti baru dikirim untuk kolposkopi dengan kasus-kasus yang mempunyai immediate CIN 3-nya atau risiko immediate CIN 3-nya yang lebih dari 4%. Jika tidak, itu dicoba ditunda untuk pemeriksaan kolposkopinya. Misalnya dikembalikan untuk pemeriksaan 5 tahun jika dan mengassessment ulang risiko dan surveillance-nya secara interval. Nah, jadi oleh karena adanya panduan yang terbaru ini, jadi untuk dari ASCCP sendiri itu juga udah mulai merestriksi pasien-pasien yang akan dilakukan kolposkopi. Jadi hanya yang benar-benar sesuai dengan panduan dari ASCCP inilah yang sekarang diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kolposkopi. Jika misalnya kita ambil contoh kasus dari initial screening, kita ketemu ada pasien dengan HPV positif dan ASCUS, ternyata diukur dengan kalkulator, kita ketemu risknya 4,5%. Maka barulah pasien tersebut kita sarankan untuk kolposkopi dan mengikuti alur dari ASCCP ini. Misalnya pada kunjungan pertama, kita temukan misalnya biopsi resultnya kecil dari CIN 2 atau 5-year CIN 3 dan risknya itu kurang dari 2,9 atau kurang dari 4. Maka manajemennya 1 year follow up. Jadi agak sedikit berubah dari
terapi yang sebelumnya. Begitu seterusnya dalam beberapa variasi kasus yang dipaparkan di ASCCP. Nah, ini contohnya juga, misalnya ini ASCCP yang dengan kasus high grade seal. Kalau high grade seal, maka kolposcopy dilakukan dengan visualization of SCG. Ini mungkin manajemen yang lama yang kita, ini contoh dari manajemen yang lama yang dilakukan ASCCP. Agak berbeda dengan manajemen yang baru karena sekarang kita lebih sarankan untuk mengukur kadar risiko dari kejadian dari CIN 3 intermediate. Itu yang lebih di atasnya nanti banyak lagi klasifikasinya. Nah, ini juga contohnya bahwa jika CIN 2 specified, masih ingin ada pregnancy atau keinginan untuk hamil pada masa depannya, maka itu juga akan lebih diarahkan ke close observation dan kolposcopy sitologi dengan alur yang sudah ditentukan ini. Tapi untuk panduan karena memakai skor risiko tadi, maka agak sedikit dimodifikasi dari ASCCP yang di awalnya untuk alur pemeriksaan kolposcopinya. Nah, nanti kalau mungkin dari rekan-rekan ingin mencoba melihat, nanti kita akan coba lihat nih risk table-nya ada sudah dipublish tahun 2019. Nah, ini sebenarnya memang sesuai dengan berbagai strategi tadi untuk mengurangi kebutuhan atau ketergantungan terhadap kolposcopy tadi, karena memang alatnya cukup mahal dan harus dilakukan oleh tenaga terlatih, maka banyak cara-cara yang dicoba dilakukan agar mengurangi angka rujukan kolposcopy. Salah satunya ya dengan pemeriksaan genotyping HPV DNA. Itu salah satu cara di Belanda dilakukan seperti itu, karena bisa membantu mengurangi perujukan untuk dilakukan tindakan kolposcopy. Nah, yang paling untuk pengembangannya, karena kolposcopy ini juga membutuhkan banyak biaya untuk diadakannya, maka sekarang juga mulai dikembangkan penggunaan artificial intelligence sebenarnya untuk membaca hasil-hasil kolposcopy tersebut. Nah, dari penelitian research artikel, dari data yang cukup banyak dari penelitian di Cina, itu dinyatakan bahwa sistem artificial intelligence yang dilakukan itu mempunyai sensitivitas yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh kolposcopis yang sudah tersertifikasi, terutama untuk mendeteksi kasus pada high grade seal, CIN 2 ataupun CIN 3. Dan ini akan semakin meningkatkan sensitivitas terhadap mendeteksi kasus-kasus terdapatnya kasus-kasus CIN 2 atau high grade seal. Jadi angka miss-nya terhadap kasus yang risiko tinggi itu akan lebih rendah. Baik dokter, mungkin izin dokter sedikit saya paparkan gambar ininya dok, tabel tadi untuk kita, mungkin cuma sedikit ini dok, sedikit membuka wacana. Nah, mohon izin dokter, ini kira-kira berikut kalkulator yang bisa dipakai untuk aplikasi yang baru sekarang. Jadi untuk kalkulator ini risk dari pasien yang kita kirim kolposcopy didapatkan data dari histori sebelumnya atau riwayat sebelumnya, kemudian hasil pemeriksaan HPV yang sekarang, kemudian hasil pemeriksaan pap smear yang sekarang, dan nanti akan dikalkulasi sehingga nanti akan keluar angka-angkanya termasuk kemungkinan prevalen, insiden, dan risk-nya dokter. Ada risk CIN 2 untuk one year risk-nya berapa persen akan keluar, CIN 2 untuk two year risk-nya. Nah, cuman yang dijadikan patokan kapan kita mengirim kolposcopy adalah di CIN 3 intermediate. Nah, di sini di CIN 3 intermediate risk. Jika di CIN 3 intermediate risk itu sudah ditemukan angkanya lebih dari 4%, maka barulah pasien tersebut dikirim untuk melakukan pemeriksaan kolposcopy. Itu yang terbaru dari ASCCP. Mungkin sekian dokter yang bisa saya sampaikan untuk update-nya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puja. Di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Cuma sudah saya lihat di sini, sepertinya belum ada yang QA atau yang chatting ya, Dr. Hairunisa.
Yang Q&A belum ada, dokter. Ada 2 orang yang raise hand, Dr. Hari Suparjo dengan Dr. Ahmad Husin. Oh, yang raise hand, saya kok nggak terbuka ini. Oke, silakanlah kalau yang raise hand Dr. Hari ya, siapa duluan? Dr. Hari lah, silakan. Silakan Dr. Hari. Mungkin untuk Dr. Hari atau Dr. Ahmad Husin, silahkan di unmute terlebih dahulu. Masih apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kepada ini saya lihat ini agak ramai ini peserta kita ada sampai 180 orang. Jadi apa yang disampaikan oleh kedua pembicara itu memang itu sangat detail, sangat saintifik, tetapi jangan mengecilkan semangat kawan-kawan SPOG atau dokter umum untuk merujuk atau melakukan sendiri pemeriksaan kolposkopi. Nggak, untuk tahap-tahap awal kita kan perlu jam terbang. Ya, jadi mungkin kalau seperti disampaikan oleh Dr. Puja tadi itu mungkin di Eropa, Amerika itu kasus mereka screeningnya sudah sedemikian maju sehingga kasus-kasus lesi screening positif mereka mulai banyak. Jadi kalau semuanya lah dikirim ke kolposkopi, tentu kolposkopisnya akan sangat kelelahan. Kita tahu itu melakukan pemeriksaan dengan kolposkopi itu kan mata berakomodasi sempurna itu lebih lelah, lebih cepat lelah. Tapi kalau kita di sini yang screeningnya tidak begitu lancar, nggak apa-apa. Saya rasa kita periksa saja. Ini untuk jam terbang. Seperti kita sudah disampaikan foto-foto oleh Dr. Henny itu bagus sekali. Cuma kalau tidak kita sering ulang-ulang, kita akan lupa itu tampilannya. Ini ada makin banyak Dr. Khairunisa yang raise hand. Siapa yang bisa connect, silakan saja. Sementara belum respon, dok. Untuk yang raise hand ini di kolom Q&A sudah ada yang bertanya, dokter. Nah, ini yang menarik sekali. Saya langsung saja ke penanya kita, Dr. Halida Nelasari. Ini yang menarik sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana ya, kolposkopi itu minimal. Izin bertanya ke Dr. Henny, apakah kolposkopi bisa digantikan dengan DOIVA, mengingat harga kolposkopi cukup mahal? Nah, silakan Dr. Henny. Terima kasih dokter. Di sini juga saya sempat baca untuk Q&A, ada Prof. Laila juga bertanya hal yang sama. Oleh sebab itu kenapa kami membagi topik, saya lebih membawakan bagaimana sebenarnya apa sih yang harus kita visualisasi pada saat kolposkopi. Intinya kolposkopi itu adalah visualisasi, sehingga sebenarnya alat apapun yang bisa memvisualisasikan dengan baik itu bisa kita gunakan. Tentunya di sini dari Dr. Hilda ada DOIVA, menurut saya itu bisa digunakan dengan catatan kita melakukan step-step yang sama dengan kolposkopi. Artinya stepnya seperti kita ketahui harus diekspos serviksnya dengan baik, 2/3-nya harus kelihatan. Lalu kita bisa mengidentifikasi OS-nya, squamous columnar junction-nya dulu. Setelah itu dibersihkan dengan salin. Setelah dibersihkan dengan salin, terus kemudian baru mengaplikasikan asam asetat. Oh ya, spekulumnya harus menggunakan kondom, dokter, supaya vaginanya benar. Jadi intinya adalah visualisasi, sekali lagi visualisasi, supaya bisa visualisasi serviks dengan baik, sehingga serviksnya bisa terlihat seluruhnya, osnya kita kenali, squamocolumnar junction-nya kita kenali, lalu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, baru kita aplikasikan asam asetat. Nah, setelah itu pada saat telah dibersihkan di foto, Prof. Laila selalu mengatakan kalau mau foto serviks itu benar-benar yang di best shot. Jadi kalau handphone sekarang itu sudah bagus banget, ada petunjuknya kapan kita bisa mengambil gambar dengan best shot, yang artinya bagus, presisi. Nah itu kita pencet di best shotnya supaya kita bisa benar-benar visualisasi serviksnya. Setelah itu, setelah diberikan asam asetat, difoto lagi. Setelah itu baru diperbandingkan keduanya atau ditaruh side by side. Setelah itu
portal Teledovia selalu terbuka untuk konsultasi. Menurut saya sih itu yang bisa kita kerjakan. Kalau alat kolposcopinya tidak ada. Yang penting prinsip-prinsipnya kita tahu bahwa harus terlihat, harus bersih dulu. Kemudian asam asetat, kita juga tahu kenapa kita kasih asam asetat. Karena asam asetat itu membuat adanya reversible coagulation and precipitation of protein, sehingga sel-sel yang berubah sifatnya, inti selnya menjadi lebih besar, imatur ya? Iya betul dok. Itu akan kalau diberikan asam asetat dia akan memutih warnanya. Tapi ya tadi pembuluh darahnya juga akan hilang karena dia akan vasokonstriksi. Sehingga yang pertama kita nilai aceto white. Setelah melihat aceto white, kita menilai tebal tipisnya, kita melihat marginnya. Setelah melihat aceto white marginnya, kita baru melihat vessels-nya. Karena kita tunggu asam asetatnya hilang dulu sedikit. Nah, baru kelihatan vessels-nya akan bermuncul-munculan. Nah, baru kita agak zoom sedikit untuk melihat kalau memang ada vessel yang mencurigakan. Nah, seperti itu mungkin. Terus nanti baru kita raporkan bagaimana hasil penilaian kita dengan menggunakan kuadrannya atau menggunakan Swede skornya gitu. Ya, terima kasih Dr. Heni. Ini sudah memberi semangat nih bagi kawan-kawan di daerah yang nggak ada kolposcopy. Jangan patah semangat. Handphone sekarang kameranya luar biasa. Ya, mungkin kalau sudah acara kita ini didengar oleh produsen kolposcopy, mereka mungkin akan berkecil hati nih. Posisinya akan tergeserkan. Tetapi mungkin ada satu keunggulan dari kolposcopy, mereka punya filter hijau yang itu tidak ada di handphone. Jadi nggak apa-apa, jangan kecil hati ya. Lakukan saja pemeriksaan, kita bisa menggunakan zoom in di handphone kita, tampilannya cukup bagus. Ya, tidak usah handphone yang mahal-mahal. Ya, handphone yang buatan negara tetangga kita itu cukup bagus solusi gambarnya. Terima kasih Dr. Heni memberi semangat kawan-kawan kita ya. Jangan kecil hati, lakukan saja pemeriksaan karena kita harus melatih karena eliminasi kanker serviks ini sudah di depan mata. Kita akan banyak bertemu dengan kasus-kasus yang screeningnya tidak screening abnormal ya. Kita mungkin itu akan jatuh kepada SPOG. Mungkin screening itu bisa dilakukan oleh dokter umum, itu mereka bisa lakukan semua. Dan begitu screeningnya abnormal itu akan dirujuk ke kita. Diagram apa tadi skema yang disampaikan Dr. Puja itu memang seperti itu, tapi jangan kecil hati. Nggak usah dihafal, panjang sekali tuh. Yang jelas kalau ada satu abnormal, kalau ragu biar usia aja selesai. Ya. Nah, kemudian saya beri kesempatan juga nih Dr. Puja. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Puja ya, menarik ini. Apa tadi ya? Di mana saya melihat ini? Ada menarik itu. Maaf, kok saya lihat. Di mana Dr. Bani saya yang tadi bercerita? Yang mau dilihat apa sih dari dokter apa itu Dr. mau bantu Dr. Hadi atau apa? Dr. Handi. Dr. Handi. Saya kok nggak terbaca lagi di mana tulisannya itu. Tapi pertanyaan adalah kira-kira silakan Dr. Farinsa tolong bantu saya ini agak gaptek saya ini. Ini pertanyaan dari Dr. Handi. Ini bertanya yang diamati itu vascular pattern atau margin dalam kolposcopy. Itu. Ya silakan. Ya baik Dr. Dery, terima kasih dok. Ya benar sekali dok. Jadi area yang kita amati adalah yang berada dalam terutama kita harus pastikan dulu bahwa kolposcopy kita sudah memvisualisasikan dengan baik area serviks terutama pada zona transformasinya. Karena seperti Dr. Heni sudah jelaskan, proses patologisnya atau perubahan dari sel normal menjadi sel kanker itu terutama terjadi di zona transformasi. Jadi harus tervisualisasi dengan baik terlebih dahulu. Nah, untuk patternnya itu akan sangat spesifik jika memang ada lesi prakanker yang terlihat. Jadi untuk lesi-lesi prakanker dengan pola pembuluh darah yang mulai berubah atau atipikal, itu sudah bisa kita curigai sebagai suatu perubahan yang mengarah ke arah displasia. Nah, kemudian untuk marginnya ya tentu saja harus dalam margin area visualisasi kolposcopy kita, terutama yang berada pada area transformation zone. Bentukannya kita sesuaikan dengan panduan. Apakah nanti ada tampak punctat, mozaik, atau atypical vessel yang mencurigakan, nanti kesimpulan akhir kolposcopy kita baru didasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut. Mungkin begitu, dokter. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dr. Puja. Ini ada juga yang menarik satu. Baru kalau kita melakukan screening tentu tidak akan lepas dari kasus-kasus ibu-ibu hamil. Nah ini bagaimana dari Dr. Fadli? Ini menarik pertanyaannya. Bagaimana dengan gambaran kolposkopi lesi prakanker pada pasien hamil? Apakah ada perbedaan? Nah ini sering jadi tanda tanya ini. Apakah ada perbedaan? Silakan Dr. Puja atau Dr. Heni ini bisa menjawab. Dua-duanya silakan. Ini pertanyaan yang sering boleh disampaikan oleh pasien. Silakan. Ya, Dokter Puja dulu barangkali. Ya, baik Dokter Dery, terima kasih Dok. Ya, memang kalau kita tahu bahwa pada pasien hamil terdapat perubahan hormonal yang nanti akan mengubah struktur seluler, terutama pada daerah serviks, di mana kita tahu endoserviknya kadang-kadang suka keluar malah dari daerah asalnya, sehingga kesannya agak terjadi perubahan squamous columnar junction dan sel metaplasianya agak sedikit lebih aktif. Oleh karena itu memang penilaian pada ibu hamil agak lebih cermat harusnya, dan mungkin kita perlu melakukan multimodalitas. Dengan kolposkopi yang sudah kita punya, dengan pemvisualisasian yang baik dan teknik yang terstandar, seharusnya kalau memang ada lesi prakanker tetap harus bisa terdeteksi seharusnya. Tapi kalau misalnya tidak terdeteksi atau negatif, ya jangan langsung kita mencap bahwa ini benar-benar aman terlebih dahulu. Mungkin kalau memang ada keluhan sebelumnya pada pasien, kita lakukan evaluasi ulang, terutama jika pasien sedang menjalani persalinan nantinya. Ya, terima kasih Dr. Puja. Demikian seperti itu ya. Jadi pada dasarnya lesi putih itu ya hamil nggak hamil tetap tampilannya sama. Mungkin tampilan anatomis serviks pada wanita hamil itu agak berbeda dibanding dengan wanita yang tidak hamil karena pengaruh hormonal. Dr. Heni mau menambahkan? Iya dokter, sebenarnya kalau kita kolposkopi, prinsipnya tadi melihat, saya selalu balik ke prinsipnya, melihat squamous columnar junction-nya. Yeah. Kalau bisa terlihat tuh, ada di beberapa gambar nanti IARC itu memiliki website di mana kita bisa melatih untuk ini sekalian, mungkin saya boleh sekalian untuk Dr. Herdiarto Safrundin untuk menjawab. Di IARC itu ada cara untuk kita melatih bagaimana mengidentifikasi OS, squamous columnar junction, kemudian transformation zone-nya. Dan yang menjadi masalah memang kalau hamil. Karena kalau hamil, pembuluh darahnya akan terlihat seperti quartz. Ya, gitu. Jadi, dan kalau kita mengikuti natural history of HPV infection menjadi kanker, sebenarnya kan butuh waktu yang agak lama. Sebenarnya kalau ditanya apakah safe untuk melakukan kolposkopi sampai bahkan punch biopsi pada saat ibu hamil, semua bilang safe. Yep. Cuman permasalahannya adalah bagaimana kita melihat atau menginterpretasikan hasil yang kita lihat. Jadi ada baiknya lakukan pap smear saja, hasilnya apa, lalu menunggu. Ya, terima kasih Dr. Heni. Jadi tampilan lesi putihnya tetap tampilan lesi putih. Mungkin vaskuler pada orang hamil kan tentu akan lebih banyak vaskulernya. Tetapi vaskulernya wanita hamil itu tidak seperti tampilan vaskulernya yang lesi prakanker. Tampilan vaskuler lesi prakanker itu kan atypic vascular pattern katanya itu kan. Nah, kalau yang orang hamil tetap ya pattern-nya pattern normal. Pattern normal itu mungkin kalau saya bisa sederhanakan seperti pohon lah ya, besar kecil seperti itu. Ya, jadi kalau dia tidak mengikuti pola seperti itu, besar kecil tiba-tiba besar lagi, nah itu patut dicurigai sebagai abnormal vascular pattern. Ya. Jadi nggak usah takut sejawat sekalian, pemeriksaan pada ibu hamil dengan tidak ibu hamil itu tampilannya sama, hanya sekitar posisi anatomisnya yang agak berbeda. Nah, semuanya itu kalau kita sering melakukan pemeriksaan kolposkopi, tentu kita akan sangat familiar dengan sedikit varian-varian normal dari tampilan serviks. Selanjutnya kita punya waktu masih ada nih 7 menit lagi ya, Dr. Hairunisa? Ya dok, masih ada. Apakah device di antara? Nah, ini siapa yang nanya ini? Bertanya tentang apakah device-nya di guideline WHO terbaru tahun 2021 jelas state antara lain kamera,
Nah, ini pertanyaan yang menarik dari kawan kita. Kita kan plus 62 nih, modifikasi, variasi apa namanya itu, inovasi-inovasi kita itu kan luar biasa. Jadi kalau kita merujuk semuanya harus ke WHO, barangkali perlu ada penyesuaian dengan di Republik kita. Bagaimana komen Dr. Puja atau Dr. Heni ini? Apakah ada statement dari WHO kita bisa menggunakan kamera nih? Ini ada yang sedikit bertanya. Bagaimana pertanyaannya, dokter? Ini ada kan, apakah device-nya, kan kita kan tadi sudah mengatakan kolposcopy itu menjadi masalah. Tidak semua center pelayanan punya kolposcopy. Jadi kan kita udah sepakat. Jangan kecil hati, kamera itu bisa dipakai. Nah, sekarang ada yang nanya, emang kamera udah disetujui WHO atau belum? Silakan komen. Ya, saya mau memberi komen. Dokter Heni boleh juga. Ini kan plus 62 ini. Sebenarnya menurut saya device itu inti dari kolposcopy, dok. Saya selalu balik ke inti dari kolposcopy. Ya. Inti dari kolposcopy itu adalah visualisasi. Sekali lagi hanya visualisasi. Ya. Sehingga saya juga ingin sekalian menjawab yang dari pertanyaan dari Dr. Muhammad Freddy, apakah hasil visualisasi kolposcopy sudah dapat menentukan tindakan lanjut dan untuk observasi atau di lip atau di lens atau hysterektomi atau biopsi. Sebenarnya kolposcopy tidak bisa berdiri sendiri, tentunya pasti ada pemeriksaan sebelumnya yang ada sebelum akhirnya kita kolposcopy, seperti yang tadi Dokter Puja terangkan, dokter. Jadi kolposcopy itu biasanya ada di ujung ketika kita sudah IVA, ketika kita sudah pap smear, atau ketika kita sudah pemeriksaan HPV DNA. Nah, itu WHO itu jelimet sih, dok. Jelimet itu dalam artian triasenya, misalnya gini, kita IVA, kalau IVA positif mau ngapain, misalnya kan gitu. Terus kemudian kita HPV DNA positif mau ngapain? Gitu. Terus kita periksa satu lagi, pap smear-nya bacaannya askus atau yang lain-lain itu mau ngapain? Nah, kolposcopy ada di mau ngapainnya itu, dokter. Jadi bukan di awal, tapi di mau ngapainnya itu. Jadi ketika setelah itu mau terapi, tentunya data-data yang sebelumnya akan terbawa dengan data kolposcopinya. Artinya, HPV positif, pada saat itu dia positif. Lalu di triasenya, di sana ada bisa dilakukan screening pap smear. Dia screening pap smear. Lalu screening pap smear dia ternyata CIN2, CIN3. Nah, HPV positif, CIN2, CIN3, terus kemudian baru kolposcopy. Artinya ada data yang sebelumnya. Sehingga kita kalau akan melakukan tindakan, datanya itu ngumpul semuanya dilihat. Jadi kalau kasusnya seperti itu gimana? Kalau kasusnya seperti itu misalnya HPV positif 16, kemudian CIN-nya CIN2 atau CIN3, pastinya tentu akan dikonisasi. By any means, mau konisasinya cold knife, mau konisasinya pakai lip atau lids, itu yang dikerjakan, dok. Artinya kolposcopy itu tidak akan berdiri sendiri untuk menentukan apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Ya, oke. Jadi dan masalah itu, tadi alat sebenarnya kan visualisasi, dok. Kalau dokter bisa melakukan visualisasi dengan baik, nanti dokter bisa membuat Swedish score menggunakan handphone dokter, nggak harus pakai Jadi kita kembali ke kata-kata apa hakikat kolposcopy. Seperti itu ya. Hakikat kolposcopy itu adalah melihat langsung dengan pembesaran ringan. Ya, Dr. Puja mau kasih komentar untuk plus 62 ini? Ya, dok. Benar, dok. Dengan segala keterbatasan kita, maka kita harus berkreatif mungkin ya, dok, mencari alternatif metode pemeriksaan yang setara mungkin dengan kolposcopy. Tapi ya dengan segala modifikasi, mungkin Prof. Laila dan tim sudah mengembangkan mini kolposcopinya atau Dovia. Memang yang paling penting di sini adalah dokumentasinya ini, dok. Mungkin kita sudah melakukan IVA, dokumentasinya jangan lupa, dan metode menggunakan kamera itu intinya di sana selain kita memvisualisasikan dengan jelas mulut rahim atau serviks, kita juga mendokumentasikan lesi apa yang kita temukan. Sehingga itu akan bisa menjadi data. Nah, data-data ini nanti yang mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut, yang mudah-mudahan ada penelitian lanjutan yang bisa membuat peta
peta hasil kolposkopi kita sendiri nanti dok, berharapnya. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan yang dari pertanyaan tadi dokter yang mengenai apakah dia bisa menggantikan deteksi dini atau screening awal seperti HPV-DNA ataupun pap smear. Kalau data saya belum menemukan, cuman benar seperti dokter ini bilang, kolposkopi ini letaknya di ujung sekali. Jadi kalau udah ada deteksi awal yang bermasalah, baru nanti dia merujuk ke pemeriksaan kolposkopi. Bahkan karena terbatasnya tadi malah makin diperketat syaratnya untuk kolposkopi. Tapi kalau memang kita bisa melakukan lebih awal dengan alternatif yang mungkin hasilnya sama dengan sensitivitas yang baik, ya kenapa tidak dok kita kembangkan metode baru yang bisa menjaring atau mendiagnosis lebih efektif dokter nantinya. Begitu dokter. Oke, terima kasih Dr. Puja, Dr. Heni. Nampaknya kita terdesak oleh waktu karena saya ada tambahan sedikit. Ya, silakan. 1 menit saja. ASCCP itu sudah mengeluarkan aplikasi, dokter. Dokter bisa masukkan aplikasi itu, bisa unduh aplikasi, bisa beli dulu, beli dulu terus kemudian unduh aplikasinya. Karena kolposkopi itu adalah saran yang ada di ASCCP-nya nanti. Ya. Kan jelimet dokter. Kalau pakai IVA bagaimana, kalau pakai ini bagaimana, itu kan jelimet. Nah nanti biasanya di ASCCP itu bisa ada sarannya. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah zaman sekarang ini nggak usah lagi ngapal-ngapal kertas, tinggal tekan di handphone saja, keluar angkanya. Apa yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak Dr. Puja, Dr. Heni dengan segala keterangannya. Saya sedikit menyampaikan kesimpulan bahwa pemeriksaan serviks dengan kolposkopi itu adalah pemeriksaan langsung dengan pembesaran ringan. Jadi itu mungkin posisinya, jangan kecil hati bagi teman-teman yang tidak punya kolposkopi, itu bisa menggunakan kamera. Dan malah kalau kita menggunakan kamera, saya rasa maintenance-nya lebih mudah daripada kalau kita harus merawat kolposkopi itu memang sering rensa, sering berjamur, sehingga dia harus disimpan dalam ruangan yang ber-AC non-stop. Kadang-kadang ada ruangan yang tidak punya AC, sehingga kolposkopi sering tidak berumur panjang. Kemudian yang paling penting adalah, seperti disampaikan dua pembicara tadi, kolposkopi itu adalah melihat. Jadi, guiding untuk diagnostik dan guiding untuk terapeutik. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, maaf, para peserta acara webinar hari ini semuanya tidak bisa kami jawab. Ya, mungkin di lain waktu atau bisa chat langsung ke Dr. Heni, Dr. Subroto, Dr. Pujo, Dr. Puja itu ada di Padang, ya, Dr. Hairunisa itu adanya di Jakarta. Saya bisa akhiri dengan sebuah pantun lagi, buah jeruk, buah markisah banyak dijual di Brastagi. Sampai saat inilah dulu kita berpisah, nanti lain waktu kita bertemu lagi. Saya serahkan kembali kepada Dr. Hairunisa Novitasari SPOG. Terima kasih atas perhatian kita semua. Luar biasa, Dr. Dery. Terima kasih, Dr. Topan. Dr. Nisa dari Surabaya, belum pindah ke Jakarta, Dr. Nisa ya? Oh, masih. Oh, maaf, dari jauh. Luar biasa, Dr. Dery, Dr. Heni, Dr. Puja. Terima kasih Dr. Dery, memang cukup seru dan interaktif sekali diskusi kita sore hari ini mengenai kolposkopi, dan mohon maaf kalau misalnya tidak semua pertanyaan bisa terjawab pada sore hari ini. Dan mengingat kolposkopi masih menjadi modalitas yang mahal dan langka, maka peranannya mungkin bisa digantikan dengan modalitas lain seperti DOIVA, yang pada prinsipnya adalah visualisasi dan magnifikasi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Heni, Dr. Puja, Dr. Dery, Dr. Tovan. Dan dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, maka sampailah kita ke akhir acara. Semoga materi ASOGI sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti ASOGI seri ke-42 dengan tema manajemen perdarahan pasca menopause pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa live ya. Dr. Dery kok hebat banget sih, bikin pantunnya juga hebat banget deh. Tapi orang Melayu, orang Medan. tak hilang pantun di tanah Melayu. Oke, ini tahu ya Dr. Dery. Live ya, live ya ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, Dr. Heni, Dr. Puja. Waalaikumsalam, Dr. Dery.
warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nisa, terima kasih. Izin live, dokter. Terima kasih. Izin Ya, live ya, Dok. makasih. Makasih dokter. Izin live ya dok. Ya, makasih.